Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa fi riwayatin muslimatin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya ila yaumil qiyamah. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada program visiting lecture di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stit Sirajul Falah Bogor. Hari ini adalah satu momen yang sangat istimewa karena kita kehadiran salah satu dari dosen senior, ya, yaitu Bapak Dr. Muhammad Falah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Dokter ya. Baik, terima kasih kehadirannya, hatur nuhun, jazakallahu khairan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, peserta sekalian, jadi topik hari ini adalah kita akan berbicara tentang satu topik yang cukup menarik ya, yang menjadi basic ya atau dasar dari filsafat pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Islam ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat realitas sekarang ya, banyak hal dari mulai problem yang sifatnya mendasar, apa itu? Yaitu pertama itu adalah terkait dengan eksistensi ya atau ontologi dari ilmu pendidikan agama Islam. Ya, jadi ini juga selalu saya sampaikan di kelas ini. Saya waktu itu diskusi dengan salah satu profesor di sebuah perguruan tinggi negeri ya di Jakarta, ya, profesor bidang ilmu pendidikan. Ya, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada namanya ilmu pendidikan agama Islam. Ya, kenapa? Karena yang ada itu hanya ya ilmu pendidikan. Ya, Islam itu cuman nempel saja istilahnya gitu. Coba buktikan secara aksiologi atau sebelumnya secara ontologinya, secara epistemologinya, secara aksiologinya. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa kami di P3M Stit Sirajul Falah ini mengundang Bapak Dr. Muhammad Falah gitu ya. Jadi kita akan berdiskusi sebenarnya bagaimana sih ontologi atau eksistensi dari ya ilmu pendidikan agama Islam. Ya, itu yang pertama berdasarkan ontologinya. Yang kedua berdasarkan epistemologinya. Ketika kita bicara tentang pendidikan agama Islam, selalunya yang muncul itu adalah seolah-olah itu hanya akhlak, hanya adab, hanya karakter, sehingga kemudian ada yang hilang ya secara keseluruhan dari pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana sebenarnya epistemologi dari pendidikan agama Islam? Kita akan bahas juga. Dan yang ketiga terutama dalam objek dari filsafat itu kan aksiologi. Ya, seperti apa sih sebenarnya aksiologi dari pendidikan agama Islam? Kalau saat ini kita melihat misalnya di Indonesia itu selalu mencari bentuk yang ideal dalam hal kurikulum. Ya, kurikulum Purtilas gitu ya, kemudian sekarang ada kurikulum Merdeka, nanti ada kurikulum Pancasila, mungkin juga profil dari pelajar Pancasila. Nah, saya rasa ya kritik saya adalah bahwa itu sebenarnya justru mereka itu memang mencari-cari sesuatu yang ideal. Ya, padahal kita ini sebagai seorang Muslim ya memiliki dasar yang sangat jelas tentang pendidikan.
ya, utamanya adalah pendidikan agama Islam yang merujuk kepada misalnya Ibnu Khaldun yang menyatakan tidak ada dikotomi di sana, tidak ada ilmu umum, tidak ada ilmu agama, yang ada adalah ulum yang sifatnya itu kauniyah dan ulum yang sifatnya kauliyah. Artinya di sana itu ketika kita belajar misalnya sains, di sana juga belajar tentang Islam, gitu kan ya. Ketika kita belajar misalnya akidah, juga di sana belajar tentang ilmu-ilmu yang sifatnya kauniyah. Nah, sehingga Ibu dan Bapak sekalian, kita akan berdiskusi bersama terkait dengan bagaimana sebenarnya problematika mendasar sampai kepada aksi dari pendidikan agama Islam sekarang ini, ya. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi, terutama perubahan dari mungkin sekarang ada Gen Z, ya, generasi Z-nya, kemudian udah generasi Alpha juga sudah mulai ada, ya, kedepannya lagi generasi Beta lagi gitu. Nah, seperti apa sebenarnya pendidikan agama Islam itu mampu untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada, ya. Nah, pada kesempatan kali ini tadi saya sudah kehadiran satu dosen senior luar biasa. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Falah, ya, MPD. Beliau adalah dosen senior di Sekolah Tinggi Agama Islam Harisma Sukabumi. Ya, kita sapa dulu juga. Terima kasih yang sudah hadir juga. Ini ada Bapak Ismail dari Bekasi, kemudian juga ada Ibu Ina Nur Fatmawati, dan juga ada Pak Suhendi juga dari Sukabumi juga, ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita memberikan waktu kepada Pak Dr. Falah nih, saya ingin membacakan dulu riwayat beliau, ya. Makanya tak kenal makanya ta'aruf katanya gitu ya. Jadi harus kenal dulu nih. Baik, nama beliau adalah Dr. Muhammad Falah, SPDI MPD, ya, lahir di Sukabumi 28 Januari 1981 gitu ya. Masih muda banget nih, ya. Kemudian pekerjaan saat ini adalah dosen, tinggal di Cimahi, Cicantayan, Sukabumi. Kemudian berkeluarga dan memiliki 4 orang putra dan putri, ya. Riwayat pendidikannya saya ambil di S1-nya adalah jurusan Pendidikan Agama Islam STAI Sukabumi, ya. Kemudian S2 Prodi Pendidikan Agama Islam PPS Program Pascasarjana Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian di S3 juga di Program Pendidikan Islam Konsentrasi Ilmu Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ya. Kemudian juga di beberapa pesantren, ya. Kemudian riwayat pekerjaan beliau juga cukup banyak nih, ya. Guru madrasah, kemudian wakil kepala bidang kurikulum di MTS Islam Nurul Ikhwan Sukabumi, kemudian wakil kepala sekolah juga di Hikmatun Nizam Gunung Guru, kemudian menjadi juga di Al Khairat Cikujang, ya. Kemudian asisten dosen dari awal sekali beliau, ya. Kemudian sekretaris jurusan di Akhlus Syakhsiyah di STAI Karisma juga. Kemudian sekretaris jurusan Pendidikan Agama Islam. Kemudian di tahun 2002 itu di Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, dan saat ini sebagai Wakil Ketua 4 Bidang Kerjasama STAI Harisma Citirut Sukabumi. Baik, kemudian ada beberapa karya tulis beliau yang dipublikasikan ini, ya. Alhamdulillah beliau sangat komitmen, ya, untuk dunia literasi dan tulis menulis, jurnal nasional. Ini kaitannya dengan bidang beliau, yaitu di bidang pendidikan agama Islam, ya. Pengalaman organisasi juga cukup banyak sekali ini, ya. Kalau dibacakan kayaknya nggak habis ini waktunya gitu, ya. Intinya beliau adalah seorang aktivis, baik itu aktivis di dunia sosial keagamaan ataupun juga di akademik, ya. Sehingga kita tidak salah orang gitu, ya, ketika mengundang beliau untuk menjadi dosen tamu dalam program visiting lecture di State Sirojul Falah Bogor ini. Nah, menghemat waktu tentu saja saya berikan waktu kepada Bapak Dr. Muhammad Falah untuk menyampaikan materinya lebih kurang dalam 30 menit, ya. Setelah itu nanti kita bisa diskusi bersama terkait dengan problem apa saja sih yang kita hadapi, kemudian kira-kira bagaimana solusinya. Kepada Bapak Dr. Muhammad Falah saya persilahkan, mangga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka min imatin famidallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma
Robba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatirus samawati wal ardi Alimal ghaibi wa syahadah Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun Ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqq bi'idnika innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Direktur ya, P3M State SIPA Bogor, Bapak Dr. Misno, yang saya sangat muliakan dan saya segani. Luar biasa beliau, karyanya sudah beratus-ratus ya. Ya, terima kasih atas undangannya, atas keterbukaan untuk mengikut sertakan saya juga dalam kegiatan tulis menulis. Dan kali ini juga dalam pertemuan ini mudah-mudahan mendapatkan berkah. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih. Tentu pada hari ini sangat penting dan sangat mulia menurut saya. Karena di satu sisi sebagai ajang silaturahmi, yang kedua kita mudah-mudahan termasuk orang yang selalu punya greget untuk menuntut ilmu. Karena kita mendapatkan ilmu itu dengan 3 jalan. Yang pertama jalan taklim atau thalab ilmu. Yang kedua dengan jalan amal. Yang ketiga adalah hikmah. Itu sebagaimana disampaikan oleh guru-guru kita semua. Pada kesempatan ini saya tidak akan banyak bercerita tentang mungkin pengalaman ya, karena pengalaman saya juga sangat pendek. Kalau dibandingkan dengan Pak Dr. Misno itu tentu sangat jauh. Mudah-mudahan pada kali ini saya mendapatkan ilmu sebagai mungkin sharing and growing together ya. Dalam rangka sharing, berbagi pengetahuan, berbagi mungkin sedikit pengalaman. Mudah-mudahan itu ada kontribusinya terhadap pengembangan pendidikan agama Islam di Indonesia khususnya ya. Amin. Ya, Pak Dokter, saya mau share silakan, ya. Boleh izin share, silakan. Saya. Ya. Oke, sudah bisa. Terima kasih. Ya, saya sedikit barangkali menyampaikan sebagai kata pengantar bahwa filsafat itu asal mulanya kan dari Yunani kuno ya. Kalau dalam video sebelumnya Pak Dr. Misno pernah menyampaikan bahwa filsafat itu cinta akan hikmah ya, atau cinta akan kebijaksanaan. Nah, dalam hal ini para filosof Islam ya telah berusaha untuk mendapatkan satu sandaran bagi pengertian tersebut, yakni dari sumber utama Al-Quran ya, dan juga kebudayaan Islam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa diberi hikmah maka ia telah diberi kebaikan yang banyak. Kemudian dalam hadis Nabi SAW, hikmah itu adalah benda yang hilang. Bagi orang yang mukmin, ia memungutnya di mana ia berjumpa, atau dimanapun hikmah itu ada, maka ambillah. Jadi pengertian yang sederhana tersebut dapat diketahui bahwa filsafat itu bukanlah hikmah itu sendiri, tetapi cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya. Nah, dengan pengertian itu, maka filosof yaitu orang yang mencintai hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Ya, selain itu mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dengan menambahkan kata cinta itu kepada hikmah, maka jelaslah bagi kita bahwa yang diusahakan oleh filosof itu adalah hikmah. Hikmah yang dicintai oleh filosof dan yang selalu berusaha mencapainya mengandung 5 unsur. Pertama,
universal, kemudian pandangan yang luas, cerdik, pandangan yang secara merenung dan mengetahui pelaksanaan pengetahuan itu atau pengetahuan yang disertai dengan tindakan yang baik. Izin saya lanjutkan ya. Nah, filsafat Islam itu ya bagaimana ya pentingnya untuk pendidikan dan pengajaran. Pertama, saya mengutip beberapa materi dari beberapa pakar. Pertama, filsafat pendidikan itu dapat menolong perancang-perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakan dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap proses pendidikan. Kemudian dari segi lain, filsafat pendidikan dapat membentuk asas ya yang dapat ditentukan pandangan ke pengkajian yang umum dan khas. Kemudian filsafat pendidikan dengan pandangan pendidikan yang sebenarnya dianggap sebagian daripadanya dapat menjadi asas yang terbaik untuk penilaian pendidikan dalam arti yang menyeluruh. Kemudian seharusnya filsafat pendidikan dan amalan pendidikan serta pengajaran mendapat penghargaan dan penghormatan dari pihak-pihak pelajar, guru-guru, orang-orang bekerja dalam bidang pendidikan. Dan ini selanjutnya akan memberi kepada mereka sandaran intelektual yang digunakan untuk membela tindakan-tindakan mereka dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dan yang terakhir, seharusnya penentuan filsafat pendidikan bagi sistem pendidikan kita ini memberi corak dan pribadi khas dan istimewa sesuai dengan prinsip nilai-nilai agama kita dan nilai-nilai umat Islam, dan dengan kebudayaan, suasana perekonomian, sosial ekonomi, politik, serta dengan tuntutan-tuntutan masa tempat kita hidup sekarang. Kemudian dari mana sumber-sumber filsafat Islam itu untuk pendidikan? Pertama, di samping sumber utamanya yakni dari Al-Quran dan hadis, sumber filsafat Islam untuk pendidikan itu yakni ada tambahannya dari teori-teori yang diterima akal, penemuan-penemuan dalam penyelidikan ilmiah yang sah yang berkaitan dengan sifat-sifat, bentuk, dan proses pertumbuhan manusia yang bermacam-macam. Kemudian yang keduanya, nilai-nilai dan tradisi-tradisi sosial yang baik yang memberikan kepada masyarakat corak keislaman, kearaban yang tidak menghalangi kemajuan mengikuti semangat zaman dan keperluan-keperluan kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik bagi masyarakatnya. Kemudian hasil-hasil penyelidikan dan pengkajian atau kajian-kajian pendidikan dan psikologi yang berkaitan dengan sifat-sifat, proses pendidikan, dan tujuan-tujuan pendidikan serta fungsi sangat pentingnya. Kemudian, kita breakdown ke Indonesia ya, sesuai dengan tema umum yang ditawarkan, bahwa aktivitas pendidikan di Indonesia itu pada dasarnya sudah berlangsung dan berkembang cukup lama ya, yaitu sejak Indonesia belum merdeka. Kemudian fenomena tersebut terlihat dengan adanya tumbuh kembang program dan praktik pendidikan Islam yang dilaksanakan di Nusantara, baik yang berupa pondok pesantren, pendidikan madrasah, pendidikan umum yang bernapaskan Islam, pelajaran pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja, maupun pendidikan agama Islam yang diselenggarakan di kelompok-kelompok tertentu di masyarakat, serta di tempat ibadah dan media massa. Fenomena tersebut menggarisbawahi adanya pemikiran tentang pengembangan pendidikan Islam di Indonesia dalam berbagai jenis dan bentuknya. Hanya saja di kalangan para ahli masih terdapat pendapat-pendapat yang kontroversial, terutama menyangkut kekokohan landasan filosofisnya. Di satu pihak ada yang menyatakan bahwa adanya kegiatan pendidikan Islam, sistem pendidikan Islam yang memiliki ciri-ciri tertentu menunjukkan adanya bangunan filosofis yang kokoh dari program dan praktik pendidikan. Nah, kemudian jika operasionalisasi pendidikan Islam tersebut dilandasi oleh fondasi filosofis yang kokoh, agaknya tidak banyak menimbulkan masalah ya. Dalam arti sungguh pun dalam pengembangan struktural dan operasionalnya terjadi transformasi dan akulturasi teori dan praktik pendidikan dengan pihak manapun, maka diduga akan mudah dikritisi untuk dikembalikan kepada dimensi fondasionalnya ya. Dengan asumsi bahwa ada kaitan yang erat antara dimensi fondasional pendidikan Islam dengan dimensi struktural dan operasionalnya. Sebaliknya, jika fondasi filosofis tersebut dianggap masih kabur dan tidak jelas,
maka akan berimplikasi pada praktik pendidikan Islam itu sendiri yang bisa jadi salah arah dan salah sasaran, rapuh serta tidak memiliki jati diri karena kerapuhan fondasinya. Pada gilirannya sistem pendidikan Islam akan dijuluki sebagai suatu sistem yang hanya menonjolkan aspek formalitas ya Islam dan tidak sampai menyentuh pada substansinya. Kemudian ini saya sampaikan kutip ya dari disertasi salah satu doktor pendidikan Islam ya di Indonesia, tepatnya di UIN Sunan Kalijaga. Beliau hasil penelitian ini menyebutkan bahwa ada 5 tipologi pemikiran filsafat pendidikan Islam yang berkembang saat ini, yaitu yang pertama perennial esensialis salafi, yang kedua perennial esensialis madhabi, modernis, dan perennial esensialis kontekstual, verifikatif, dan rekonstruksi sosial. Nah, saya lanjut aja bahwa tipologi ya yang perlu dikembangkan di Indonesia itu yaitu rekonstruksi sosial teosentris. Konstruksi filosofis dari tipologi ini adalah pertama, secara epistemologi, akal budi manusia perlu ditumbuh kembangkan secara berkelanjutan, baik melalui ta'alum maupun taqarrub, agar semakin bersikap rasional kritis, rasional empiris, objektif empiris, ya, serta kreatif, mandiri, dan terbuka, dengan tetap komitmen terhadap nilai-nilai amanah dan tanggung jawab individu dan sosial, serta mampu mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan di hadapan Tuhannya. Kemudian yang kedua, secara ontologi, realitas bangsa Indonesia adalah pluralistik. Bahkan di dalam tubuh masyarakat Islam sendiri ya terdapat keragaman internal. Namun mereka bertekad untuk berbineka tunggal ika, sehingga moral hidup ditampilkan dalam bentuk sikap keterbukaan, toleransi, dan demokratis, serta berusaha melakukan penggalian secara berkelanjutan terhadap nilai-nilai agama yang universal sebagai faktor integratif. Bangsa Indonesia juga berhadapan dengan kemajuan iptek, era globalisasi, serta percepatan arus perubahan sosial, sehingga menuntut terwujudnya sumber daya manusia yang unggul baik dalam aspek intelektual, profesional, maupun moral dan spiritual. Kemudian yang terakhir, secara aksiologis ya, perlu diakui adanya keragaman tata nilai antar agama dan mungkin juga antar etnik. Dalam konteks kehidupan nasional dan juga global, tumpang tindihnya kesepakatan tata nilai masih terjadi. Tetapi perlu dididikan untuk mengaktualisasikan hak dan kewajiban asasi manusia, dengan bertolak dari satu keyakinan universal dan adil bahwa yang baik akan memperoleh pahala dan yang jahat akan memperoleh siksa Tuhan. Barangkali itu sebagai prolog untuk bahan diskusi kita ya, Pak Dokter. Oke, siap. Lanjut. Ya, ya tadi yang perlu garis bawahi bahwa pada tahun ya 2000 sekian lah, Pak Profesor Nazaruddin Umar, yaitu beliau pada saat itu menjabat wakil Menteri Agama ya, waktu Pak Surya Dharma. Dalam sambutannya di Aceh ya, beliau menyebutkan bahwa Indonesia itu sedang darurat kejiwaan ya. Artinya peran pendidikan agama Islam saat ini sangat dibutuhkan. Tentu dengan berbagai fenomena yang muncul saat ini, sangat tepat barangkali untuk kita diskusikan bersama. Misalkan maraknya perkelahian antar pelajar, korupsi, dan juga kenakalan-kenakalan sosial perlu mendapatkan penajaman ataupun koreksi terhadap nilai-nilai pendidikan agama Islam yang ada di masyarakat. Barangkali itu Pak Dokter, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Falah nih, luar biasa ya. Artinya tadi sebagai awal sebenarnya tadi sudah kebayang tuh bagaimana sebenarnya pola-pola dari ya pemikiran pendidikan agama Islam ya. Tadi ada beberapa hasil disertasi itu sebenarnya juga kita bisa jadi bahan diskusi kita juga nih. Ya, kenapa? Karena memang terkait dengan sebenarnya bagaimana sih sebenarnya dari pendidikan agama Islam ini eksistensinya, kemudian juga masa depan sekarang ini gitu ya, sampai kepada kedepannya itu seperti apa nih ya. Jadi
seperti apa ke depan untuk pendidikan agama Islam ini, gitu ya. Nah, ini tentu harus kita diskusikan bersama nih ya. Jadi jangan sampai nanti kemudian seolah-olah tadi itu pendidikan agama Islam itu ya sudah. Ya kalau saya agak sedikit khawatir gitu ya, pendidikan agama Islam ini nanti cenderung dia parsial ya, dalam artian apakah dia itu hanya dijadikan sebagai objek dalam pembahasan ya, teoritis saja gitu ya, atau mungkin dia juga terjebak kepada istilahnya itu hanya bicara tentang etika, bicara tentang moral, bicara tentang adab. Padahal ya adab itu adalah baru ya kita sebutnya sebagian dari syariat Islam itu sendiri. Kita bicara tentang akidah, kita bicara tentang syariah, kita bicara tentang muamalah, dan juga adab atau akhlak itu include di dalamnya. Termasuk juga mungkin kita bolehlah kita mengkritik misalnya tujuan dari pendidikan nasional kita gitu, karena untuk membedakan. Karena saya pikir kalau kita bicara tentang filsafat pendidikan agama Islam, sebenarnya kita bicara tentang main goals dari Islamic education, and then juga prinsip-prinsip dari pendidikan agama Islam itu sendiri, dan juga lebih pentingnya itu adalah ya epistemologi dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Ya, baik, sebelum kita diskusi lebih jauh, kita libatkan yang hadir. Saya bertanya dulu nih ke Pak Dr. Palah nih. Yang pertama kan bidang pendidikan, memang beda kan juga ilmu pendidikan ya. Jadi kita agak lebih santai. Jadi ilmu pendidikan Islam gitu. Jadi sebenarnya kalau ada pertanyaan, ya sebenarnya apa sih bedanya? Ada dua istilah nih sebenarnya gitu ya. Ada ilmu pendidikan Islam, ada ilmu pendidikan agama Islam. Nanti kalau dalam konteks filsafat itu ada filsafat pendidikan Islam, ada filsafat pendidikan agama Islam. Nah, kira-kira yang membedakan dari dua istilah ini apa nih Pak Dokter nih? Silakan. Ya, baik. Ya, untuk memahami tentang ilmu pendidikan Islam itu ada 3 pemahaman. Apakah ilmu tentang pendidikan Islam, atau ilmu pendidikan tentang Islam, atau ilmu pendidikan yang Islami. Nah, dalam beberapa literatur dan pendapat para pakar tentu yang dipahami adalah ilmu pendidikan yang Islami ya. Artinya dalam pendidikan Islam itu ada beberapa komponen yang membentuknya. Pertama, kalau menurut Prof. Ahmad Tafsir, ada 3 komponen pendidikan Islam itu. Yang pertama, tujuan, yang kedua program atau materinya, yang ketiga proses, yang keempat evaluasi. Nah, dalam prosesnya ada beberapa komponen yang terlibat, yaitu ada pendidikan, pendidik, ya, pendidik, peserta didik, sarpras, dan lain-lain. Nah, bagaimana apa istilahnya pendidikan itu berjalan dengan dilandaskan atau disandarkan pada sumber utamanya, yaitu agama Islam. Namun jika dibandingkan dengan pendidikan agama Islam, bahwa ilmu pendidikan Islam itu masih berupa berbentuk konseptual. Adapun pendidikan agama Islam itu sudah termasuk ranah apa istilah operasional, yakni sebagai mata pelajaran. Itu ada disajikan beberapa mata kuliah materi ajar yang mencakup pertama Al-Quran, hadis ya, fikih, sejarah budaya Islam, kemudian yang terakhir adalah akidah akhlak. Barangkali itu Pak Dokter. Oke, ya kita berarti dapat belajar sedikit ya. Jadi bahwa sebenarnya beda tuh antara ilmu pendidikan Islam dengan ilmu pendidikan agama Islam ya. Karena memang kalau ilmu pendidikan Islam itu berarti dia masih konseptual ya, masih teoritis ya. Sementara kalau ilmu pendidikan agama Islam itu berarti ya yang sekarang aksiologinya itu adalah yang ada di MI, SD, MTS, Aliyah, SMA, SMK gitu ya. Kalau di pendidikan umum itu biasanya dia adalah PAI, pendidikan agama Islam. Sementara kalau di MI, MTS, Aliyah itu dia biasanya sudah dipecah-pecah lagi ya, Quran, hadis, akidah, akhlak, kemudian juga sejarah kebudayaan Islam. Nah ini menjadi hal yang menarik. Nah, oke, pertanyaan kedua nih Pak Ustadz Kepala nih. Jadi pertama kan tadi kita bicara tentang ini ya, pendidikan agama Islam gitu ya, pendidikan agama Islam. Saya kok agak ini ya, ketika melihat fenomena gitu bahwa kok ada kecenderungan di mana misalnya sekolah agama, misalnya MTS
Aliyah, ya kita sebut MI, MTS Aliyah, kok mereka itu seolah tuh berlomba-lomba untuk menyamakan atau mendekatkan dengan model pembelajaran yang umum gitu. Ya, yang umum gitu. Jadi seolah itu mereka tuh mungkin apa ya? Mungkin dulu itu ada rasa minder gitu, MI, MTS Aliyah. Jadi kesannya itu second inilah, oh second change gitu ya, pilihan second option lah gitu ya. Nah sehingga kemudian mereka dari mulai acaranya, kegiatan-kegiatannya itu cenderung mengikuti dari yang umum. Padahal ada beberapa yang umum itu justru mereka ingin tampil lebih Islami. Nah, ini sebenarnya apa nih kira-kira nih? Mungkin sebagai contoh realnya adalah begini. Misalnya yang saya lihat ya dengan mata kepala itu ketika misalnya tren apa samenan gitu ya, atau mungkin misalnya ada apa ya pentas seni dan lain sebagainya. Saya melihat langsung itu ternyata kok pentas seni kok malah di MTS kok lagu-lagunya tuh kok lagu-lagu yang sebenarnya itu nggak pantas gitu di apa dinyanyikan anak MTS gitu ya. Nah ini fenomena apa kira-kira nih gitu ya? Apakah memang mereka ingin mencoba merubah image bahwa MTS itu modern loh, MTS itu keren gitu, atau seperti apa nih kira-kira dari pandangan Pak Dr. Falah nih? Ya, memang benar fenomena yang muncul hari ini ya. Jadi ada kesan adaptif terhadap perkembangan zaman itu mungkin ada sedikit salah makna. Ya, kalau MI, MTS, MA ya, itu kan pendidikan umum berciri khas agama Islam. Artinya dalam sejarah pendidikan di Indonesia, pendidikan madrasah ini kan pangkal utamanya terlahir dari pondok pesantren. Ya, para ulama pondok pesantren itu atas pemikiran para ulama pada saat itu ya. Jadi untuk gimana ya menyesuaikan dengan kebutuhan harapan dari masyarakat, maka dibukalah lembaga pendidikan formal. Nah, dengan demikian seharusnya pendidikan agama Islam madrasah ini bergerak madrasah ini harus mengikuti pola yang dibangun di pangkal utamanya yaitu pondok pesantren. Jadi harus aja tidak boleh apa istilahnya terombang-ambing gitu kan. Ya seperti tadi, karena memang landasan filosofisnya tidak dipahami secara jelas gitu kan, bahwa di situ ada misi dakwahnya gitu. Harus aja punya prinsip yang kokoh dan itu bagikan air laut lah. Jadi kalau air laut itu ada kepala binatang atau apa sebuah jenis, itu tidak mengubah dirinya bahwa dia tetap asin gitu. Ya, artinya dia harus saja pada prinsip bahwa lembaga pendidikan madrasah ini harus menjadi penopang, penyangga terhadap umat gitu. Bagaimana dengan kemajuan teknologi ya, kemudian arus globalisasi ini sebagai penyaring ya, dalam rangka mungkin mengawal terutama akhlak masyarakat. Barangkali itu Pak Dokter. Oke, menarik sekali nih. 3 dulu nih, tambah 1 lagi nih. Jadi tadi kan salah satunya memang ini ya. Jadi landasan apa sih filosofisnya itu mungkin dia kurang kuat gitu ya, sehingga perlu istilahnya itu dikuatkan. Tapi pertanyaan nih, ini justru harusnya pertanyaan pertama tadi itu. Jadi sebenarnya kita kalau salah satu dari kajian filsafat pendidikan agama Islam itu kan tadi main goals ya, tujuan. Kira-kira nih ada nggak sih kritik kita terhadap tujuan dari pendidikan agama Islam ya kaitannya dengan tujuan dari pendidikan nasional. Jadi tujuan pendidikan agama Islam itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi ini kan harus clear, harus jelas gitu ya. Sementara kalau kita tahu bahwa di Indonesia ini tujuan pendidikan nasional itu juga jelas tuh, clear gitu. Kalau tujuan pendidikan nasional kan ada di undang-undang jelas gitu ya. Nah, kalau tujuan pendidikan agama Islam itu apa sih sebenarnya? Kemudian kira-kira korelasinya mungkin bisa nggak sih ya saling melengkapi, atau mungkin ada Pak Dokter ada kritik nih, bisa kalau dokter kan apalagi dokter muda nih biasanya agak kritis gitu ya. Nah kira-kira ada nggak kritik dari ilmu pendidikan Islam terhadap tujuan dari pendidikan nasional? Mungkin dari pertama dulu. Jadi sebenarnya tujuan dari pendidikan agama Islam itu apa sih sebenarnya? Silakan Pak Dokter nih, kita ngobrol aja, silakan. Ya, baik Pak Dokter.
Ya, sangat menarik ya jika ditarik ke kondisi lembaga pendidikan saat ini. Saya teringat ya salah satu pendapat Prof. Ahmad Zahir ya di UIN Bandung. Beliau menyebutkan dalam salah satu bukunya ya, sebelum Anda mendirikan sebuah lembaga pendidikan, hal pertama yang harus Anda pikirkan itu adalah kualitas lulusan seperti apa yang Anda harapkan. Baru memikirkan kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan lain-lainnya. Artinya visi pendiri itu sangat terinternalisasi dalam sekolah, dalam lembaga tersebut. Kalau salah satu kiai ya, guru saya menyebutkan, sebelum kita mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren, maka bangunlah pesantren itu dalam diri kita. Sebelum mendirikan sekolah, maka bangunlah sekolah itu dalam diri kita. Sebelum mengoreksi orang lain, maka koreksilah diri kita dulu ya. Kemudian kalau dilihat dari beberapa referensi ya, dari Nas ya, dari Naqli maupun Akli, bahwa pendidikan Islam itu kan yang jadi role modelnya adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad ini memperagakan sebagai wujud adanya Allah yang sangat mulia dengan istilahnya kesempurnaan asmanya, kesempurnaan af'alnya, kesempurnaan sifatnya dan kesempurnaan datnya itu diwujudkan dalam akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu tujuannya adalah menyempurnakan akhlak. Ya. Nah, ini hal yang pertama, bagaimana akhlak ini diperbaiki, ya tujuannya untuk kebahagiaan dunia akhirat. Itu kan dalam pendidikan Islam, itu kata kuncinya, bagaimana umat manusia ini dididik sesuai dengan fitrahnya, diarahkan, dibimbing sesuai dengan ajaran yang diyakini, yaitu berdasarkan wahyu, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran ya, bahwa umat Islam itu harus mengikuti dua hal. Pertama, Al-Quran dan Sunnah beserta kawal-kawal para ulama ya. Itu barangkali Pak Dokter. Jadi bagaimana pendidikan yang diselenggarakan itu mampu mengarahkan, membimbing ya agar manusia itu memiliki keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Itu secara pribadi ya. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Artinya kan kita ada banyak istilah ya. Misalnya istilahnya itu adalah ibadur rahman gitu ya. Ibadur rahman artinya ya tujuan pendidikan itu adalah mewujudkan insan yang ibadur rahman gitu ya. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada konteks dalam misalnya ini disebut dengan apa? Dalam kajian tasawuf misalnya itu ada namanya itu insan kamil misalnya gitu ya. Jadi konsep insan kamil, kemudian juga tadi ibadur rahman, kemudian kalau kita misalnya kita dialogkan dengan tujuan dari pendidikan nasional, itu kan seolah-olah tuh tadi justru kalau pendapat saya nih ya agak sedikit terjebak kepada seolah tuh sangat parsial, yaitu hanya bicara tentang akhlak. Betul, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tapi kan ada yang lebih penting lagi kalau menurut saya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu artinya kita tidak bisa hanya bicara tentang karakter, karena karakter ataupun juga akhlak itu seharusnya juga adalah manifestasi dari spiritualitas atau keyakinan gitu kan ya. Nah, sehingga kemudian jangan sampai juga kalau saya biasanya dalam kajian istilahnya itu agama ataupun pendidikan agama cenderung misalnya nih kritik saya misalnya terhadap skripsi, tesis atau disertasi ya di metode penelitian atau dalam penelitian akademik itu cenderungnya apa? Cenderungnya itu umat Islam itu hanya dijadikan objek penelitian. Itu yang pertama. Gitu ya, kita lihat nih di jurusan-jurusan pendidikan agama Islam itu dia hanya jadi objek saja gitu, jadi objek. Ini mungkin kalau analoginya itu seperti kita itu apa ya, mungkin kita sebutnya itu kita ingin makan apel tapi cara buka apelnya itu pakai silet gitu ya.
pakai silet atau mungkin pakai golok gitu kan ya. Jadi apa ya oke bisa gitu tapi nggak elegan gitu, nggak cocok gitu ya. Jadi gitu, ini kritik pertama. Jadi bahwa skripsi, tesis ataupun disertasi yang dia misalnya program studi prodi pendidikan agama Islam itu cenderung menjadikan umat Islam, ya Islam dan umat Islam itu hanya sebagai objek saja, ya. Ini mungkin kritik terhadap kuantitatif ini biasanya itu saya. Jadi jangan hanya dijadikan objek gitu ya. Ini kalau dalam teman-teman tuh yang di USM itu, SDF itu nggak bisa kita membedah tentang ilmu pendidikan agama Islam, tetapi menggunakan pisau tool yang di luar agama Islam. Ya, itu nggak bisa tuh. Itu mungkin kalau saya itu fenomena yang pertama. Yang berikutnya itu adalah akhirnya kemudian agama itu termasuk juga dari sekolah itu terjebak sekali kepada akhlak, adab atau etika. Betul, tidak salah gitu ya. Tidak salah mewujudkan siswa yang berakhlak ya, yang beradab gitu. Tapi bukankah juga di sana ada syariah, di sana juga ada akidah, yang itu sebenarnya ya tidak bisa dipisahkan gitu ya. Ketika seseorang itu akidahnya bagus, otomatis harusnya akhlaknya bagus. Syariah itu juga bagus tuh, bukan hanya akhlak saja. Kalau saya lebih punya kecenderungan bahwa seolah itu kalau bicara tentang akhlak gitu ya, jadi akhirnya itu kebawa kepada ya udah yang pragmatis gitu ya, yang kelihatan, yang seolah-olah tuh kok saya malah agak curiga cenderung ini kepada paradigma humanisme yang hanya menjadikan hanya manusia, kemanusiaan saja tanpa mengindahkan, padahal kan dalam konteks ini esensi dari Islam itu kan keilahian gitu kan ya, tadi ibadur rahman itu. Nah ini menarik gitu ya. Nah mungkin kalau mau ada diskusi boleh juga. Satu lagi juga nih, tadi kan ada tujuan ya, kemudian juga ada ini termasuk di perguruan tinggi nih, mungkin kita bicara tentang perguruan tinggi ya. Jadi bagaimana misalnya standar untuk perguruan tinggi ini kan lagi pada akreditasi gitu ya. Ternyata apa? Kalau menurut saya itu cenderung ya kayak itu ya, ada sebuah tulisan kemarin cukup viral yang Assembling University gitu ya, Assembling University, yaitu jadi menjadikan perguruan tinggi itu ya sama kayak pabrik gitu. Menciptakan robot-robot pekerja gitu kan ya. Nah akhirnya sampai ke istilahnya pendidikan agama Islam, kita lihat nih di komponen-komponen akreditasi itu kan sekarang yang ditekankan itu ada luaran, berapa bulan istilahnya itu dia setelah lulus itu dapat pekerjaannya apakah sesuai dengan bidangnya atau tidak. Ini kan kalau menurut saya ini bagian dari kajian filsafat pendidikan agama Islam, bahwa apakah tujuannya kita itu, ini kritik biasa terutama orang teoritis ya, biasanya kuliah itu harus cari kerja. Saya mau nanya nih ke setelah tambahan nih, sebelum nanti kita ngundang yang lainnya juga ya, tenang, nanti 9 menit lagi kita ngundang yang lain, ada Pak Ismail, ada Pak Suhendi, ada Pak Ibu, ada Bu Ina, ada Pak Junaidi, ada Ibu Ai ya. Jadi pertanyaan saya, apakah kuliah itu untuk kerja atau tidak? Silakan Pak Dr. Falah nih. Ya, barangkali ini setiap orang tentu memiliki pandangan, harapan yang berbeda ya. Nah, ini bagaimana lembaga pendidikan itu mampu meramu, mengakomodir semua kepentingan itu. Tentu dengan program studi yang ditawarkan. Nah, dalam hal ini memang dalam instrumen akreditasi ya, yang 9 kriteria jadi dari 7 standar ya, jadi 9 kriteria. Nah, ini hanya sebagai salah satu standar mutu yang perlu dilaksanakan secara umum ya perguruan tinggi di Indonesia. Namun dalam prakteknya itu perlu ada distingsi masing-masing perguruan tinggi. Nah ini kan misalkan ada yang berbasis tahfidz Quran, kemudian dan lain-lain ya. Nah ini tentu harus ada penekanan di masing-masing prodi itu sendiri. Setelah mereka lulus itu mau diarahkan kemana? Itu mesti dijaring aspirasi, keinginan, harapan dari mahasiswa itu sendiri. Nah, dalam prosesnya perlu ada penguatan motivasi. Dan mereka itu yang saya perhatikan itu mahasiswa yang aktif di kampus itu kan mungkin di bawah 50%. Jadi kebanyakan mereka kuliah, datang ke kampus, pulang.
kuliah datang ke kampus pulang ya. Padahal mereka itu ada tuntutan, misalkan seorang pendidik. Jadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik adalah kompetensi sosial. Nah, di mana mereka dilatih yaitu di organisasi, bagaimana ada sensitivitas sosial. Mahasiswa di samping harus sukses juga sebagai akademik, dia juga harus sukses dalam organisasi. Nah, ini diproyeksikan perguruan tinggi membuka ruang itu baik di organisasi internal maupun eksternal. Nah, sehingga mereka setelah lulus kuliah itu dia bisa berpikir, punya pandangan tersendiri, dan kita harapkan tentu mereka sebagai penerus kan, penerus perjuangan sebagai kader dakwah untuk meningkatkan apa istilahnya sebaran ya pengetahuannya. Yang sulit itu kan bagaimana kita memberikan teladan ya. Kalau menyuruh itu lebih mudah dibanding mungkin memberikan teladan kan ya. Jadi kalau di sekolah misalkan ada kita disunahkan untuk saum misalkan Senin Kamis, guru-guru menyarankan pada peserta didiknya untuk saum Senin Kamis. Tapi pada hari Senin dan Kamis, guru-guru ada yang tidak ini memperhatikan. Guru-guru melarang misalkan untuk merokok kepada peserta didiknya, tapi di satu sisi juga pendidiknya misalkan memberikan contoh yang kurang bagus. Jadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal gitu ya. Itu mungkin koreksi bagi lembaga kita ya. Iya, betul. Ya, oke, menarik sekali ya, karena saya pikir memang banyak sekali problematika yang dihadapi oleh pendidikan Islam saat ini ya. Tadi yang bahkan kalau di kampus itu ya masalah-masalah yang sifatnya memang teoritis, tapi menurut saya itu penting gitu, karena nanti kan akan diturunkan ke dalam kurikulum. Kita belum bicara tentang kurikulum, misalnya kurikulum itu sekarang dengan konsep misalnya integrasi kurikulum misalnya. Jadi misalnya ada suatu saat misalnya mata pelajaran agama itu dihilangkan ya, tetapi kemudian dijadikan dia terintegrasi dengan mata pelajaran yang lainnya. Nah, ini juga menarik juga ya, ada plus minusnya juga gitu kan ya. Demikian juga misalnya tadi kalau ternyata dalam lebih detail misalnya mata pelajaran PAI misalnya di SMA atau di SMK, itu sebenarnya arahnya itu kemana gitu ketika kita ingin menganalisis dari kurikulum ataupun mata pelajaran materi-materi yang ada di pelajaran PAI, baik itu di SMK, di SMA ataupun SMP dan juga SD. Ini menjadi menurut saya hal yang menarik dan menjadi problem, tantangan bagi kita terutama praktisi di pendidikan agama Islam. Oke, ya kita undang nih ya peserta sekalian, beberapa sekalian yang ingin berkomentar atau mungkin bertanya, ingin berdiskusi, kita undang. Ada Pak Ismail Lutan juga, terima kasih. Ada Pak Suhendi, hatur nuhun, Abah ya teh. Alhamdulillah kemarin ke kampus Allah ya, kemudian ada Pak Unyu juga, kemudian juga ada Pak Junaidi juga dan Bu Ai juga, terima kasih. Silakan mungkin ada yang mau dibicarakan atau didiskusikan dalam ruang lingkup materi hari ini, yaitu terkait dengan pendidikan agama Islam, specifically dalam filsafat pendidikan agama Islam, apa, bagaimana, dan kenapa. Silakan. Yang mau berkomentar, silakan Pak Ismail, Pak Suhendi, dan juga yang lainnya yang ingin berdiskusi ya, terutama terkait dengan topik utama kita. Silakan, mangga, kita kasih waktunya. Ya, boleh open mic-nya, silakan Pak Ismail, mungkin ada komentar. Boleh saya berkomentar sedikit Pak ya. Makasih Pak waktunya. Silakan. Menarik sekali topik yang kita bicarakan, diskusikan, yang disampaikan oleh Pak Muhammad pada kesempatan ini. Topik ini selalu mengingatkan kita akan pentingnya pendidikan agama Islam ya Pak ya. Nah, saya mohon maaf Pak, saya sekarang juga sedang kuliah ya Pak ya, di S1 saya Pak.
itu kan. Masya Allah. Pendidikan mata kuliah saya studi Islam namanya Pak ya, studi Islam. Dokter Abdul Hadi. Apa yang kita diskusikan di sini sepertinya tidak jauh berbeda dengan apa yang saya dapatkan di bangku kuliah Pak ya, sama. Namun ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan juga di sini memang tentang ini ya Pak ya, tentang tujuan pendidikan Islam itu yang seperti yang tadi Pak Misno sampaikan, ada pendidikan nasional, pendidikan Islam ya. Sering jawaban kita tentang apa sih tujuan pendidikan atau model, adakah model pendidikan Islam itu, jawaban kita sering klasik ya Pak ya, sesuai seperti yang diajarkan oleh Nabi, yang seperti yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Quran ya. Jawaban tertingginya seperti itu Pak. Tapi jawaban yang konkretnya ya seperti apakah tujuan konkretnya apa seperti yang pendidikan nasional bikinkan, saya belum, mungkin maaf ya, saya belum menemukan seperti apa yang idealnya di pendidikan Islam itu satu. Mengapa saya tanyakan memperdalam ini, karena saya melihat ada kecenderungan pendidikan Islam itu dengan label Islam, pendidikan dengan label Islam cenderung tertinggal oleh jenis pendidikan lain, terutama sekali di dalam pendidikan pengembangan sains dan teknologi. Jadi kita pernah berdiskusi begini Pak, dalam kita kan menuntut ilmu itu kan wajib ya Pak ya, untuk ilmu dalam Islam wajib, tapi jika salah satu seorang yang telah menemukan hal-hal baru, maka kewajiban untuk yang lainnya sudah gugur. Artinya temuan-temuan terbaru itu memang harus wajib kita cari semua, tetapi telah ditemukan oleh salah seorang dari kita, kewajiban kita untuk menemukannya sudah gugur, artinya telah terlaksana. Artinya itu sama dengan fardu kifayah. Yang saya tekankan ialah pendidikan Islam di mana kita ini lemah ya, atau tertinggal dengan sains dan teknologi dan penemuan terbaru saat ini, utamanya teknologi informasi. Sering saya temukan jawaban dari pakar-pakar kita, mengapa kita tertinggal dalam sains dan teknologi. Kita selalu menjawab bahwa nanti kita akan dipergilirkan juga, bahwa sains dan teknologi ini, kebudayaan ini gilirnya akan sampai juga kepada kita. Biarlah orang kelompok lain yang terlebih dulu mengambilnya, nanti kita gilirkan kita. Itu jawaban yang sering saya terima. Tapi pada kenyataannya saya lihat pendidikan Islam cenderung menjauh atau tidak begitu fokus untuk mengejar sains dan teknologi. Cenderung pendidikan Islam itu, kalau kita bicara tentang sains, selalu mengedepankan masa lalunya, kejayaan Islam di masa lalu gitu loh, zamannya khalifah dinasti-dinasti yang berjaya itu, tidak pada zaman kekinian. Jadi kita contoh terbarunya aja, apakah umat Islam ada berbicara soal AI misalnya, teknologi terbaru, AI itu ya Pak ya, ilmu terbaru dan artificial intelligence AI. Adakah ahli-ahli Islam ada di sana? Saya belum pernah ada orang-orang Islam di situ. Nah, mengapa kita tertinggal di situ, tidak mengejar itu kalian teknologi itu? Saya pernah diskus Pak dengan salah seorang ketua MUI gitu lah. Ada kekhawatiran dia gitu lah, yang tentang pendidikan Islam ini, terutama sekali dengan menjamurnya pendidikan hafalan Al-Quran, tahfiz Al-Quran. Sekarang banyak sekali pendidikan tahfiz Al-Quran dan lulusannya mendapat privilege yang bagus, tetapi setelah mereka lulus tahfiz, mau apa? Ya, apakah sampai tahfiz aja gitu?
Nah, mereka tokoh ini pernah mengadakan pelintikan bahwa ternyata banyak tahfiz Al-Quran jadi kuli kerjanya, jadi kuli angkut, jadi kenaik mobil di daerah Pati, di daerah mana itu yang banyak gitu. Dia sedih gitu. Nah, dan ini juga menjadi kesedihan saya gitulah. Apakah apakah tahfiz Al-Quran ini memang salah satu tujuan utama dari pendidikan Islam gitu loh. Tetapi sampai di tahfiz aja gitu lah, gitu. Itu yang menjadi pemikiran saya. Mungkin gitu sementara gitu, Abel. Maaf Pak, tidak terlalu runtut Pak ya diskusi saya. Mungkin Bapak bisa menyimpulkannya nanti. Tapi itu kegelisahan saya juga gitu lah Pak, mengenai pendidikan Islam ini. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ustadz ya, waktunya nih luar biasa sekali. Justru ini Pak Ismail ini justru memang istilahnya itu suara grassroots dan justru pemerhati dari pendidikan agama Islam ya, Pak Dr. Falah ya. Tadi saya setuju sekali tuh. Saya selalu mengatakan ketika di kelas juga biasa itu what's next after tahfidz gitu ya. Jadi dengan merebaknya rumah Al-Quran, rumah tahfidz Al-Quran gitu, pesantren tahfidz, setelah itu mau apa gitu ya. Walaupun kita juga lebih holistik juga, dalam artian itu komprehensif juga, tidak juga ya memang kalau orang kerjanya istilahnya mohon maaf kuliah ya nggak apa-apa juga sih gitu kan, nggak apa-apa juga gitu. Memang itu memang mungkin bukan berarti kualitas itu juga rendah, tapi harusnya itu ada bagian yang lainnya gitu ya, ada bagian yang lain. Jadi setelah tahfidz ini mau apa gitu kan ya, tanpa merendahkan tadi mohon maaf, misalnya ada yang ojek online, ada yang tukang becak zaman dulu gitu, tanpa merendahkan itu, tapi tetap saja harus ada what's next ya, apa nih setelah tahfidz. Demikian juga tadi kita belum bicara ya tadi Pak Dr. Falah tentang dikotomi keilmuan ya. Saya juga cenderung luas sih pembahasan sebenarnya. Jadi begini, misalnya kalau kita mengatakan bahwa umat Islam tidak ada yang ke teknologi, tidak tepat juga gitu ya, karena perkembangan dari AI misalnya itu juga umat Islam juga banyak terlibat di sana gitu. Kita lihat orang-orang yang bekerja di Google, kemudian sampai kepada ke Apple gitu, mereka juga umat Islam banyak juga di sana. Nah ini kan ada banyak hal gitu ya yang tanpa juga menghilangkan peran dari umat Islam. Kalau secara general mungkin, jadi umat Islam itu hanya sebagai user ya, sebagai pengguna teknologi. Tetapi juga kita tidak menghilangkan juga sekarang misalnya tren robotik misalnya, mata pelajaran robotik di berbagai pesantren itu sudah ada. Kemudian di daerah Sentul, Bogor sana itu sudah ada khusus untuk pesantren yang sifatnya dia itu IT, jadi pesantren IT, pesantren komputer, pesantren jaringan dan sebagainya. Dan saya justru bayangkan, saya pernah bicara di depan mahasiswa itu, saya katakan bisa jadi ke depan itu pesantren itu bisa menghasilkan robot gitu ya. Artinya ketika memang mereka ada fokus yang ke sana gitu, bisa di robotiknya, di IT-nya, di AI-nya, bahkan mungkin ke hacker dan sebagainya itu juga sangat mungkin. Jadi mungkin banyak, tapi ada permasalahan yang secara general itu harus kita analisis. Kayaknya nggak sabar nih buat Dr. Falah nih. Silakan Dr. Falah, gimana nih komentarnya nih, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ismail, sangat istilahnya mencerahkan ya. Tadi beberapa pandangannya. Pertama, kalau dilihat dari sisi tujuan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya, bahwa tujuan pendidikan nasional itu sangat islami ya, yaitu berkembangnya peserta didik yang beriman, bertakwa gitu kan, sehat jasmani dan rohaninya kan itu ya. Dan tentu ini harus diteruskan dalam pendidikan lebih aplikatif, yaitu dalam beberapa satuan pendidikan. Nah, yang kita temukan itu sebetulnya pada tataran implementasinya. Saya sebetulnya yang akan saya jadi bahan kritik itu sebagai perbandingan dalam kitab Ta'limu Ta'lim ya, Syekh Jarnuji menyebutkan bahwa kita tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal kan itu ya. Kakain wa hirsin wa istibarin wa buldotin wa irsadi ustadin wa tulu zamanin. Nah, yang saya garis bawah itu irsadi ustadin. Kalau dalam hadis Nabi SAW bahwa menuntut ilmu itu sejak dalam buayan sampai liang lahat.
Nah, artinya ini tidak dibatasi bahwa menuntut ilmu itu tidak dibatasi usia, waktu, dan lainnya. Nah, bagaimana dengan para pendidik? Nah, pendidik ini juga dia punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Jadi waktu yang 24 jam itu oleh para ulama dibagi 4. Ya, pertama untuk menuntut ilmu, kemudian yang kedua mulazamatul kutub, mutalaah ya. Yang ketiganya untuk istirahat, dan yang keempat untuk bekerja. Nah, ini bagaimana pendidik ini tidak boleh pernah berhenti untuk menuntut ilmu, dan harus punya guru. Gurunya guru ya guru lagi gitu. Ada Islam mursyid, ada mujiz sampai kamil ya. Ya kalau kamil ya hanya orang yang punya derajat insan kamil itu hanya satu, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena beliau memiliki 4 ilmu, dan nanti di akhir zaman itu yang dapat memiliki 4 ilmu itu hanya Imam Mahdi. Nah, tadi dikaitkan dengan apa istilahnya pandangan Pak Ismail tadi. Kalau di Indonesia itu menurut saya sangat unik ya. Unik itu dari sisi organisasi penyelenggara pendidikan juga memiliki corak tersendiri. Misalkan Nahdlatul Ulama memiliki ciri khas lembaga pendidikan pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren ini yang saya lihat itu ada multi jurusan. Kalau di perguruan tinggi itu jurusan paling banyak 50 jurusan. Sedangkan di pondok pesantren lebih dari 100. Jadi si kiai itu di samping memberikan ilmu secara materi dari guru ke guru ya, dia juga harus memberikan terjun langsung menghidmah kepada santrinya. Bagaimana setiap santri yang beratus-ratus itu skillnya itu dikembangkan. Kalau dia punya keahlian di bidang pertanian, kembangkan bidang pertanian. Kalau di bidang teknologi, teknologi. Ada di Sukabumi salah satu pondok pesantren yang itu yang saya amati sekarang itu yang punya orientasi ke sana. Di samping juga pondok pesantren yang lain. Nah, artinya tadi berkembangnya pondok pesantren atau lembaga tahfidz itu di satu sisi menjadi salah satu keunggulan hasanah keilmuan bagi umat Islam ya di Indonesia. Tapi di satu sisi perlu ada juga penekanan, misalkan seperti tadi agar outputnya itu memberikan outcome tersendiri. Misalkan dia dibekali kompetensi tersentuh kompetensi masing-masing gitu ya, sesuai dengan keahliannya. Alangkah lebih bagusnya seorang dokter misalkan dia hafal Quran juga gitu kan. Di samping memang benar kita juga ada kewajiban terhadap Al-Quran itu dia bisa membacanya, kemudian mengartikan, memahami dan mengamalkan. Nah, tadi koreksi-koreksi itu ini sangat luas ya didengungkan oleh masyarakat. Dan tentu ini perlu ada penajaman bagaimana lulusan itu tidak hanya dilepas begitu saja, tapi ada pendampingan, kemudian juga ada pengarahan. Misalkan luluskan ke perguruan tinggi terkemuka dengan dibiayai pemerintah misalkan. Dan sekarang juga saya lihat banyak lembaga pendidikan tinggi itu, perguruan tinggi, yang menerima misalkan yang sudah hafal 5 juz atau 10 juz, bahkan 30 juz. Nah ini perlu memang ada koreksi yang perlu kita rumuskan bersama bagaimana para lulusan ini di satu sisi juga sebagai keunggulan, tapi di sisi lain menjadi kelemahan kalau itu dibiarkan. Ya, barangkali itu ya, Pak. Ini. Oke, menarik ya, betul menarik sekali. Jadi tadi kalau yang tadi menarik juga gini, kadang betul tadi Pak Sasnail mengatakan bahwa
kita itu umat Islam itu kadang terjebak kepada romantisme sejarah gitu ya. Nah ini juga kadang-kadang memang penting sekali untuk kita bicara tentang gilang gemilangnya peradaban Islam ya di masa lalu, tetapi kemudian juga tidak terjebak juga kepada itu, apalagi nanti terlalu tekstual dengan apa yang ada pada waktu itu tanpa apa istilahnya itu mengkontekstualisasikan di era sekarang, itu juga menjadi sebuah kemunduran juga gitu ya. Akhirnya seolah itu kembali ke masa lalu semuanya gitu. Padahal kita itu hidup di era sekarang ini ya, dalam konteks berarti ya NKRI misalnya gitu ya. Jadi terus juga kecenderungan apa ya umat Islam yang menjauhi sains sebenarnya tidak juga ya. Kenapa? Karena ada memang beberapa. Jadi kalau kita bicara tentang, saya cenderung tadi kalau kita melihat pendidikan agama Islam itu kita hampir sama melihat bagaimana fenomena umat Islam saat ini. Ya, bagaimana umat Islam itu yang mungkin ada yang terlalu ke kiri, ada yang terlalu ke kanan, ada yang terlalu ke tengah gitu ya, sehingga kemudian ya tidak bisa digeneralisir. Makanya tadi saya menarik sebenarnya tadi ketika Pak Dr. Pala menyebutkan tentang misalnya atau apa aliran dari filsafat pemikiran pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Ini kan hampir sama nih. Ya, kita nyebutnya dengan yang istilahnya yang tekstual, yang kontekstual gitu ya, yang perennialism, kemudian pakai yang revivalis gitu, itu kan itu menunjukkan bahwa oh memang beda-beda gitu. Nah kita akan kemana nih umat Islam itu mau pilih yang mana gitu ya. Misalnya tadi ketika pendidikan saja gitu ya, ketika bicara tentang pertama adalah pendidikan tradisional, bukan berarti ini ya, bukan berarti di bawah, bukan ya, kita sebut pesantren salafiyah yang dia itu betul murni khusus agama gitu ya. Kemudian yang berikutnya di level bukan di atasnya, berikutnya adalah ada MTS yang dia pendidikan agama plus pendidikan umum. Terus juga ada yang pendidikan umum yang sekuler sekali yang tak mengajarkan agama gitu ya. Tapi kemudian ada pendidikan umum juga yang plus agama, SDIT, SMPIT, SMAIT, SMKIT. Nah, kemudian juga ada yang memang yang sekuler sekali. Nah, bentuk-bentuk dari ini tuh kemudian apa ya, mungkin membawa kepada ya corak yang begitu banyak ya pendidikan dan juga umat Islam. Misalnya kita bicara termasuk juga sekarang fenomena ini, kita belum bicara tentang fenomena pesantren yang mungkin secara pembiayaan itu mahal ya. Di dekat saya ini pesantren itu masuk itu 30-an juta gitu ya, 30-an juta. Jadi terus kemarin saya ngobrol dengan teman di Sukabumi itu, di pesantren, satu pesantren itu katanya 1 bulan itu 3.500.000 gitu ya untuk bayarnya, masuk itu hampir 80 juta gitu. Kalau di Jabodetabek rata-rata itu 25 sampai 35 lah ya. Ada teman yang di Jakarta itu 60 sampai 70 juta. Ini juga jadi permasalahan. Saya sempat bikin kalau ada buku orang miskin dilarang sekolah gitu ya, orang miskin dilarang ini, nah orang miskin dilarang pesantren ini karena rata-rata yang ke pesantren itu pakai mobil gitu, yang pakai motor tuh hampir nggak ada. Ini kan kritik juga gitu, banyak loh orang mengkritik kenapa sih pesantren Islam ya, kenapa sih sekolah Islam kok mahal gitu ya, jadi kasihan gitu yang nggak mampu dan sebagainya, itu kasihan gitu. Ini juga sebuah fenomena pendidikan agama Islam. Jadi begitu banyak problematika dari pendidikan agama Islam yang di Indonesia, termasuk tadi ya romantisme sejarah. Menurut saya juga memang harus dirumuskan kembali ya, setelah tahfidz itu apa? Apakah kita bisa memandang bahwa tahfidz itu adalah sebenarnya tahapan atau proses dalam pembelajaran? Ya, misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau itu hafal Al-Quran itu ketika usia 6 tahun. Ya, satu riwayat ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Kita ambil saja 6 tahun. Berarti itu sebenarnya adalah tahap dari pembelajaran. Setelah itu baru ada ilmu-ilmu berikutnya yang perlu dikembangkan. Nah, kemudian juga kita juga terjebak kepada beberapa orang, saya mendapatkan sendiri orang yang dia alumni dari pesantren itu dia nggak bisa sama sekali matematika, geografi gitu kan, menurutnya nggak penting gitu, bahkan nggak suka ke sana, dan itu fenomena. Mahasiswa saya yang di S2 itu mengatakan ya santri itu kayaknya anti banget tuh dengan matematika gitu ya, nggak suka banget, itu satu gitu ya. Nah, fenomena kita luaskan lagi horizon kita, misalnya kebetulan saya masih diberikan amanah ngajar di Singapura juga. Di Singapura itu kan ada madrasah yang karena sekuler state gitu ya, karena dia negara sekuler sehingga tidak mengajarkan agama di sekolah negara gitu ya, di sekolah negeri, tapi kemudian mereka ada madrasah. Nah, madrasah itu sendiri dalam konteks kolonial itu kan hanya
diciptakan itu hanya untuk menghasilkan ahli agama, mufti dan juga dewan syariah lah kita sebut seperti itu. Tapi kemudian sekarang juga mengalami perubahan bahwa alumni dari madrasah mereka bisa masuk ke university, bisa masuk ke IT, bisa masuk ke berbagai jurusan politeknik yang ada. Nah, ini juga terjadi perubahan walaupun tidak signifikan. Dan masih banyak orang yang tidak suka dengan madrasah gitu ya, sehingga apalagi kalau lihat fenomena kita memang kesannya tadi madrasah itu kayak second option lah dalam education di Indonesia gitu ya, sehingga aduh ini ya tugas kita bersama nih terutama Pak Dr. Falah nih yang bagian pendidikan agama Islam gitu ya. Nah, tugas kita semuanya untuk bagaimana sosialisasi dari pendidikan agama Islam itu sendiri. Nah, tadi ada satu lagi ya biar lebih ini nih saya catat tadi ya dari Pak Ismail itu pertama mulai dari tujuan pendidikan agama Islam ya. Jadi tujuan konkretnya. Tadi hampir menjawab kali ya, mungkin perlu dijawab lagi Pak Dr. Falah nih. Jadi kalau tadi saya tanya tentang apakah kampus, apakah orang itu kuliah itu harus kerja gitu. Apakah tujuan kuliah itu untuk kerja? Karena ini Pak Ismail menyebutkan tujuan pendidikan agama Islam itu apa tujuan dan jawaban yang konkret gitu ya. Tadi menjadi hamba gitu, mungkin bertakwa itu kan kesannya itu abstrak gitu ya. Kalau konkretnya itu apa sebenarnya? Ya jauh nggak kira-kira di Dr. Falah nih? Baik Pak, terima kasih. Sebetulnya kalau kita telaah dalam beberapa literatur ya, jadi ada beberapa tujuan sebetulnya di perguruan tinggi itu ada tujuan individu kan, ada tujuan sosial dan juga ada tujuan profesionalnya. Ya kalau tujuan individu misalkan yang saya amati itu kan dari mahasiswa, pokoknya saya kalau ingin kuliah itu harapannya dapat ijazah gitu. Saya sekolah itu dapat ijazah. Kalau dia sudah dapat ijazah itu maka tujuan pendidikan yang dia inginkan itu tercapai. Itu tujuan pribadi. Kalau tujuan sosial, nah bagaimana apa istilahnya dia itu memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Dalam artian dia itu tidak hidup sendiri dalam apa istilahnya contoh-contoh yang diberikan oleh Kang Jung Rasul ya. Misalkan apabila kita telah memiliki ilmu maka sebarkanlah, amalkanlah walaupun ilmu itu sedikit. Jadi dan beramal kebaikan itu jangan menunggu nanti. Apapun yang bisa kita lakukan hari ini lakukan. Ya, bahkan ketika kita melihat misalkan apa istilahnya ada orang yang mungkin di tetangga kita ada orang yang makan itu 2 kali dalam 1 hari, ada yang 1 kali kemampuannya. Artinya bagaimana itu mampu mengarahkan dia itu punya kecenderungan sosial, punya sensitivitas sosial. Bagaimana dia itu mampu memperhatikan dirinya dan juga orang lain. Kemudian yang berikutnya itu tujuan profesionalnya. Dia itu nanti sesuai dengan jurusan, mungkin spesifikasi, bagaimana dia itu apa istilahnya lulus sesuai dengan waktu, kemudian sesuai dengan target yang dia inginkan, sesuai dengan jurusan yang ia pilih. Kemudian dia melanjutkan studinya sesuai dengan harapan. Nah, yang lebih penting sebetulnya dari ketiga tujuan itu, bagaimana kita itu bisa diikat oleh satu nilai, oleh satu tuntunan, yaitu ajaran Islam. Bagaimana dia setelah memperoleh ijazah itu, dia pergunakan untuk kepentingan misalkan umat. Setelah dia mendapatkan ilmu itu, bagaimana disebarkan kepada orang lain, baik untuk dirinya, menjadi contoh misalkan bagi orang lain, atau mungkin lebih luas, misalkan dia mengembangkan lembaga pendidikan yang dia bina misalkan, atau mungkin mendapat penugasan. Artinya tujuan utama itu karena kita ada di alam syariat lah gitu ya, Ustaz, Pak Dokter. Jadi kita jangan melupakan urusan dunia itu harus diperhatikan. Nah, untuk tujuan bekal hidup kan kita harus mengambil salah satu kompetensi atau keunggulan. Kalau misalkan seorang peserta didik dibekali satu keterampilan itu cukup sebetulnya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya.
Misalkan saya lihat si Lionel Messi misalkan, dia punya kemampuan mengolah bola, dia itu digaji berapa itu? 8 miliar per bulan, per hari ya. Ronaldo misalnya. Kemudian si siapa pemain bulu tangkis, dia hanya itu apa istilahnya ngompor itu punya keahlian bisa menghidupi dirinya dan orang lain. Artinya kewajiban utama sebetulnya umat Islam itu bagaimana dia menyesuaikan dirinya dengan ajaran yang dicontohkan oleh Rasul. Itu yang lebih penting, bagaimana dia itu menghadapi kehidupan setelah mati nanti. Adapun untuk kebutuhan dunia, dia juga harus punya skill gitu. Nah, keterampilan ini tugas lembaga pendidikan menyediakan sarana itu. Nah, mudah-mudahan nanti kalaupun ada sekarang maraknya atau berkembangnya lembaga pendidikan, itu nanti akan ada seleksi alam. Mau yang mahal ataupun yang murah gitu kan. Dia kalau tidak mengikuti arus kebutuhan masyarakat, tidak menjawab persoalan yang di masyarakat, maka akan dengan sendirinya ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, kita tidak berharap demikian. Apalagi lembaga pendidikan Islam yang semestinya ini perlu kita pikirkan, perlu kita teliti bersama gitu ya. Seperti tadi, bagaimana di samping dia mahir atau kafah dalam bidang agama, juga dia memiliki skill yang salah satunya bisa dimanfaatkan itu untuk kemajuan bangsa gitu ya. Barangkali itu Pak Dokter, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Kita teringat dengan ini, dengan surat Al-Qasas ayat 77 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, artinya bahwa ya kita memang tujuan main goals utamanya karena kita itu muslim adalah ya wajhillah atau mardatillah gitu kan ya, bima ataqallahu daral akhirah. Tapi kemudian walatan sana bahkan minad dunya. Ya, tapi jangan lupa juga ya dengan bagian kita di dunia ini. Ya, berarti kalau kita implementasikan ayat ini dalam tujuan pendidikan itu adalah kita memiliki tujuan besar, yaitu menjadi, kita sebut saja, hamba Allah yang bertakwa. Ya, takwa dalam makna yang luas, mengoptimalkan potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Nah, artinya bahwa mardotillah ini kemudian juga diiringi dengan tujuan yang sifatnya tadi walatan sanasib minad dunya. Artinya kita juga harus menguasai teknologi, kita juga harus menguasai berbagai ilmu dunia dan yang lainnya gitu ya. Nah, ini mungkin memang tidak semua pada satu bidang tertentu, maka nanti ada spesialisasi keilmuan ya. Nah, walaupun nanti spesialisasi keilmuan juga ini kontroversi juga dalam pendidikan agama Islam. Misalnya Pak Dr. Falah ini ahlinya pakarnya bidang pendidikan agama Islam. Kalau saya sebenarnya ya Islamic law, hukum Islam sebenarnya gitu ya. Tapi kemudian kok terlalu dikotomi juga ketika padahal para ulama seperti Ibnu Taimiyah, Al-Ghazali itu mereka sangat generalis. Ini problem antara apakah menjadi spesialis atau generalis, tapi sistem yang ada sekarang ya untuk ngajar aja harus linear gitu ya. Kalau nggak linear itu nggak diakui di perguruan tinggi gitu ya. Jadi saya rasa walatan sanasi bahkan minat dunia itu menjadi menjadi pondasi yang kuat dalam bagaimana mewujudkan dari tujuan pendidikan di dalam Islam. Tidak ketinggalan jadi setiap lembaga pendidikan, level pendidikan itu tidak kehilangan dari main goals-nya. Tujuan utamanya itu adalah mewujudkan hamba yang bertakwa, tetapi juga memiliki tujuan keduniaan yang sifatnya itu adalah tadi skill, boleh dikembangkan menjadi mungkin kecerdasan ya intelektualnya, emosionalnya, kemudian juga sosialnya, ya komunikasinya, itu banyak. Dan memang jadi akhirnya kemudian kita terjebak kepada istilahnya itu spesialisasi. Ya, spesialisasi karena mungkin semakin banyaknya orang gitu ya. Walaupun kalau kita runut juga dari sejarah juga banyak pakar-pakar, misalnya Abdullah bin Abbas ya pakarnya tafsir, takwil gitu kan ya.
kemudian yang lainnya fikih beda lagi gitu ya, Ibnu Mas'ud misalnya. Nah, itu juga ada, tapi kemudian kita memang tidak bisa menyatakan bahwa umat Islam kok sekarang itu mundur ya oke lah mundur gitu, mungkin beberapa tapi tidak juga mundur dalam konteks tertentu, mungkin iya. Jadi kita melihatnya lebih luas lagi gitu ya, bahwa sains juga ada gitu ya, kita juga ada beberapa yang menguasai, kemudian juga agama juga penting juga, tapi kemudian intinya tidak berlebihan kali ya, tidak berlebihan dalam artian itu merasa yaudahlah ilmu agama aja, ilmu umum tuh nggak penting. Ya menurut saya nggak tepat juga gitu ya. Bahkan definisi ilmu agama dengan ilmu umum itu kan hasil dari kolonialisme Belanda gitu kan ya, yang muncul kemudian ya udah ilmu agama, pokoknya ya udah ilmu agama tadi yang di Singapura itu kalau belajar di sekolah agama ya udah jadi ustadz gitu ya. Kalau mau jadi profesor, mau jadi ilmuwan, mau jadi pilot, mau jadi dokter ya di umum. Nah, walaupun sekarang kan banyak juga, misalnya banyak lah ya, misalnya universitas misalnya saya sebutkan Sultan Agung di Semarang misalnya gitu ya, mereka kan kedokteran tapi Islam ya, UII juga sama, kemudian banyak juga yang lainnya. Nah ini saya rasa lebih luas lagi kita bicara tentang problematika dari pendidikan agama Islam. Tapi waktu kita tinggal 2 menit lagi nih Pak Dr. Fala nih. Oke, tapi luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ini Pak Dr. Fala nggak bosan, kita bisa lanjut lagi, terutama nanti mungkin lebih ke pakarannya yaitu ilmu pendidikan Islam. Itu ya berarti konsentrasinya itu ya. Baik Pak, ya Pak. Baik, oke. Terakhir dari mungkin closing remark ya, penutup dari Pak Dr. Fala terkait dengan bagaimana sebenarnya karakter dari pendidikan agama Islam, dan mungkin boleh diulang lagi dari tujuan pendidikan agama Islam pada semua level. Silakan Dr. Fala. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan atas partisipasi dalam kegiatan ini. Saya akhiri sebetulnya ada 2 pilihan atau kita tidak boleh keluar dari salah satu dari 2 hal. Pertama, kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu, dan yang kedua, kita tidak boleh berhenti mengamalkan ilmu. Apapun profesinya, kedudukan kita di mana, tidak boleh meninggalkan 2 hal tersebut. Yang lebih penting, bagaimana ilmu yang sudah kita miliki itu dipastikan bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah, bagi para pengembang atau pengelola lembaga pendidikan, kami berharap bahwa setiap lembaga pendidikan itu harus memiliki tujuan yang jelas, bagaimana mengarahkan, mengembangkan peserta didiknya sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Kita tentu tidak dininabobokan oleh sejarah, bagaimana kemajuan-kemajuan di masa lalu, tapi bagaimana memberikan pendidikan yang lebih progresif ke depan, karena masa yang akan dihadapi oleh peserta didik kita, generasi penerus kita itu akan berbeda tentunya. Tapi walau bagaimanapun, tetap kalau kita memegang ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran, hadis, dan juga sunnah-sunnah Kangjeng Rasul, kita tidak akan kehilangan arah, kehilangan tujuan. Adapun jika kita ingin mengembangkan skill, maka kembangkanlah. Ya, mudah-mudahan harapan itu kita bisa selamat dunia maupun akhirat. Bukankah dunia itu sebagai salah satu tempat untuk menanam agar nanti kita bisa menuai di akhirat. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam bimbingan Allah SWT, selalu ada dalam rahmatnya, karena rahmat itu sangat mahal, sebagai kalau dalam pesawat itu sebagai tiketnya. Ada kita untuk menjadi bahagia di akhirat itu perbanyaklah amal, dan beramal soleh itu tidak menunggu nanti, harus dari sekarang. Terima kasih itu pada atas ini kesempatan bagi saya untuk memberikan sedikit lah gitu ya, pengalaman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan Pak Dr. Muhammad Farah, ya luar biasa sekali nih. Tadi saya tersentuh sekali idenya ya, bahwa betul-betul dalam ilmu pendidikan agama Islam ini adalah memang yang harus kita kembangkan ya. Kemudian juga saya juga teringat dengan doa ya. Nanti kita sama-sama kita bacakan ya. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih banyak. Hatur nuhun jazakumullah khairan ala futurikum atas kehadirannya di program visiting lecture Sirajul Falah ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Maknanya bahwa ya Allah, berikanlah kepada kami hasanah di dunia ya, dan juga hasanah di akhirat, dan jauhkanlah kami dari adab neraka jahanam. Artinya ada tujuan pendidikan itu adalah hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirat, dan juga itqu minan nar tentu saja. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hatur nuhun Pak Dr. Luar biasa ini. Sami-sami.